Kerumunan mewarnai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu yang dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Syukuran yang digelar di sebuah restoran di Medan Selayang melanggar protokol kesehatan. Kegembiraan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu diluapkan dengan bernyanyi bersama di sebuah restoran di Jalan Sei Asahan, Medan Selayang, Sumatera Utara. Sayangnya kemeriahan tersebut melanggar aturan protokol kesehatan, utamanya abai jaga jarak dan tidak menggunakan masker. Ironisnya, dalam syukuran tersebut, Bupati Labuan Batu, Erik Adrada Ritonga, turut hadir dalam acara yang menimbulkan kerumunan tersebut. Erik juga foto bersama pendukungnya. Tak hanya itu, Wakil Bupati Labuan Batu, Elia Rosa Siregar, tampak tidak mengenakan masker saat foto-foto bersama. Kerumunan dan pentas hiburan pentas musik dianggap tak pantas, bukan hanya karena langgar protokol kesehatan, namun juga karena digelar di Kota Medan yang berstatus PPKM level 4. Kepala lingkungan hanya bisa mengimbau agar tidak terjadi kerumunan. Sama yang punya ini, usaha, Bu Asna, Bu ada acara apa? Ada makan siang dari Bapak Bupati Labuan, untuk makan siang aja, cuma kumpul keluarga atau reuni sekalian. Jadi kami sama Pak Babinsa dan tim Polda ke sini memperhatikan protokol kesehatan. Apa sesuai dengan protokol lah, bahwasanya tidak boleh ada kerumunan, keramaian atau apapun dengan jumlah orang sekian. Kami sudah mengimbau lah kita sesuai dengan protokol kesehatan. Syukuran makan bersama dan pentas musik digelar di hari yang sama setelah Bupati Labuan Batu, Erik Adrada Ritonga dan Wakil Bupati Labuan Batu, Elia Rosa Siregar, dilantik di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Senin pagi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Anyus melaporkan. Pemirsa, meski telah diberi peringatan dan sanksi tegas, sejumlah kafe di Jakarta nekat beroperasi dan melanggar aturan. Bahkan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, seorang pengunjung positif menggunakan narkoba saat menjalani tes urin. Lagi dan lagi, pelanggaran protokol kesehatan oleh pengelola tempat hiburan di masa pemberlakuan PPKM kembali terjadi. Di kawasan Jakarta Selatan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kembali menyegel 2 tempat hiburan karena nekat beroperasi di luar jam yang sudah ditentukan pemerintah daerah DKI Jakarta. Di lokasi ini, petugas mendapati puluhan pengunjung tengah berkumpul tanpa memperhatikan jaga jarak sambil menikmati suasana. Pemeriksaan pun dilakukan dengan mengetes urin para pengunjung kafe. Hasilnya, seorang pengunjung dinyatakan positif narkotika. Untuk positifnya baru teridentifikasi metamfetamin ya. Nanti kami akan melaksanakan pengecekan kembali di Dokes Polda Metro Jaya. Sebagai sanksi bagi pengelola tempat hiburan, polisi kemudian menyegel lokasi selama masa pemberlakuan PPKM. Seolah abai dan lupa bahwa pandemi belum berakhir, puluhan muda-mudi di sebuah kafe asik menikmati alunan musik sambil bergoyang bersama-sama. Kerumunan ini berada di sebuah kafe di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan yang sempat viral di media sosial. Kerumunan ini terjadi pada Minggu dini hari pekan lalu. Petugas gabungan menindak kafe karena telah melanggar peraturan gubernur dan Perda terkait pemberlakuan PPKM level 3. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 20 September. Sejumlah kelonggaran diberikan, salah satunya pembukaan tempat wisata. PPKM diperpanjang hingga 20 September, namun pemerintah menurunkan level PPKM. Menyambut hal itu, tempat wisata di sejumlah daerah kembali buka dan ramai dikunjungi warga. Seperti arus lalu lintas di jalur puncak menuju sejumlah kawasan wisata yang kembali padat. Mobil dan motor yang didominasi asal Jabodetabek ini diduga hendak menuju tempat wisata yang telah kembali beroperasi. Begitupun dengan kawasan wisata Pantai Pangandaran. Wisatawan melakukan aktivitas berenang dan bersantai di pinggir pantai. Petugas berpatroli untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di salah satu wisata pantai di Jawa Barat ini. Hal yang sama juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur.
Warga memadati sejumlah tempat wisata setelah pemerintah setempat kembali membuka tempat wisata sejak 10 September lalu. Ramainya tempat wisata di sejumlah daerah ini seakan balas dendam dengan pelonggaran yang diterapkan. Warga diimbau tidak terbawa euforia pelonggaran PPKM tersebut. Pemerintah daerah pun diimbau untuk tetap mengawasi penerapan prokes di sejumlah tempat wisata untuk mencegah kasus impor corona ke wilayah tersebut. Di beberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitas yang cukup masif. Utamanya terjadi beberapa lokasi wisata seperti Pangantai Pangandaran yang dipenuhi pengunjung dari Bandung Raya, Tasikmalaya, dan Jabodebek sehingga berpotensi untuk terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut. Hal tersebut diperparah karena lemahnya protokol kesehatan yang diterapkan. Jadi protokol kesehatan itu masih banyak dilanggar. Dalam penerapan PPKM level 3, 6 hingga 13 September lalu, tren kasus harian COVID-19 menurun. Bahkan di tanggal 13 kemarin, kasus harian baru mencapai 2.577. Namun pemerintah tetap mengimbau agar warga tetap waspada karena persebaran corona varian Delta masih berbahaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 meminta pemerintah daerah mengawasi pengelolaan kerumunan di tempat wisata. Sementara, epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menjelaskan pemerintah belum memiliki pedoman pengawasan wisatawan yang berkunjung dari level 4. Berarti itu ada di kabupaten kota dan lebih ke bawah lagi di kecamatan dan di desa. Jadi ini pengaturannya tentu secara teknis. Instruksi Mendagri 394041 itu sudah mengatur bagaimana supaya terjadi kerumunan itu bisa dicairkan dan juga dalam hal pengaturan kapasitas. Oleh karena itu memang di dalam kita melakukan berbagai pemulihan tersebut, termasuk pemulihan ekonomi, hubungan sosial, budaya, dan sebagainya, harus memperhatikan protokol kesehatan. Justru kehadiran Satgas itu di tingkat bawah itu adalah di protokol kesehatannya. Terutama di dalam protokol kesehatan itu adalah bagaimana supaya tidak terjadi kerumunan. Tentu mobilitas memang harus bisa kita batasi juga. Ya, ini yang saya takutkan. Jadi sekarang kan kita akan pakai zona risiko lagi, zona merah, kuning, orange, hijau ke zona jadi zona merah ke zona kuning begitu, atau zona merah ke zona hijau. Itu tidak. Tapi ada daerah yang masih PPKM level 3 ke level 1 begitu, atau ke level 2, yaitu tetap aja berisiko begitu. Jadi bagaimana itu mengatur yang seperti itu belum diatur, Mbak. Jadi susah untuk mendeteksi pengunjung-pengunjung tempat wisata yang dari level 3 ke level 1 atau ke level 2. Kemudian kalau di Jawa kan menurut saya datanya juga belum pasti begitu, apakah di level. Ribuan dosis vaksin COVID-19 terbuang sia-sia di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh. Diduga kurangnya minat penerima vaksin menjadikan banyak dosis vaksin yang tidak terpakai dan harus dibuang. Ini berarti terpakai. Jadi yang sudah terpakai ini kalaupun nanti ada apa-apa berarti yang di nomor ini. Di saat beberapa daerah lain masih membutuhkan dosis vaksin kedua ataupun vaksin booster, di Aceh Tenggara, Aceh, sebanyak 1.812 dosis vaksin Sinovac terpaksa dibuang. Diduga akibat info hoax tentang vaksin dan kurangnya pemahaman warga akan efektivitas vaksin, menyebabkan warga kurang berminat divaksin. Selain itu, sedikitnya warga yang divaksin berdampak pada ketidaksesuaian jumlah dosis vaksin. 1.812. Nah, dosis tidak terpakai ini berasal dari pada saat pelaksanaan vaksinasi, kalau memang tadi 10 orang untuk satu vial. Nah, itu kalau vial yang sudah terbuka dan sudah diambil vaksinnya dari vial, itu hanya bisa bertahan 6 jam. Tidak bisa lagi dipakai untuk besok, tidak bisa lagi untuk pakai untuk lusa. Jadi, kalaulah pada saat proses harian itu kita sudah jadwalkan misalnya untuk 16 orang, atau 20 orang misalnya, tapi yang datang adalah 16 orang, satu vial itu nggak cukup. Jadi kita harus membuka vial kedua. Dengan konsekuensi 16 orang, tersisalah 4.
4 dosis. Nah, dosis ini 4 dosis harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Karena tidak ada lagi orang yang akan melaksanakan vaksinasi. Untuk Kabupaten Aceh Tenggara, jumlah dosis vaksin yang tidak terpakai sebanyak 3,7%. Angka ini lebih rendah dari angka wasted rate yang ditetapkan pemerintah secara nasional, yakni 15%. Di Provinsi Aceh, hanya Banda Aceh yang mencapai vaksin hingga 60%. Pemprov menargetkan 4 juta warga mendapatkan vaksinasi, tetapi baru terrealisasi 20,7% atau sekitar 800.000 warga Aceh. Dari Aceh Tenggara, Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Donor plasma konvalesen saat ini masih menjadi salah satu alternatif terapi untuk pasien COVID-19. MNC Peduli dan Palang Merah Indonesia DKI Jakarta menggelar donor darah plasma konvalesen untuk membantu pemulihan pasien COVID-19. Peran penyintas COVID-19 dalam membantu pemulihan pasien COVID-19 sangat penting. Melalui donor plasma konvalesen, para penyintas dapat membantu mempercepat pemulihan para pasien. Namun tentunya berbagai macam tes dilakukan sebelum penyintas dapat mendonorkan plasmanya. Hasil PCR positif, kemudian harus yang bergejala. Jadi kalau yang OTG, yang tanpa gejala itu tidak bisa untuk donor gitu ya. Yang bergejala ada demam, sesak, kemudian saturasinya juga misalnya di bawah 93 ya. Mendukung gerakan donor plasma konvalesen, MNC Peduli kembali mengajak karyawan dan karyawati MNC Group penyintas COVID-19 untuk donor plasma konvalesen. Namun bagi peserta yang tidak lolos tetap bisa mendonorkan darah. Sayangnya tadi gagal saya juga, tapi diarahkan ke donor biasa. Kebetulan juga saya juga sebelum-sebelumnya udah sering donor darah biasa. Itu kita lakukan, kita utamakan, kita khususkan bagi kawan-kawan MNC yang sudah terkena COVID ya. Setelah dia lulus COVID, kemudian ada beberapa waktu, kemudian diikut sertakan. Namun memang tidak segampang itu mendapatkan yang bisa lolos screening. MNC Peduli akan terus mengajak masyarakat penyintas COVID-19 untuk mendukung gerakan donor plasma konvalesen dalam membantu kesembuhan pasien COVID-19. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Tommy Hadikusumo, iNews melaporkan. 6 jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang diserahkan ke keluarga. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.